Halo adik-adik, apa kabar? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang tugas sebagai umat beragama. Nah, setiap manusia yang ada di Indonesia pasti mempunyai agama. Apa agama kalian? Nah, karena kalian memiliki agama, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, atau yang lainnya, kalian mempunyai tugas sebagai umat beragama. Nah, apa sih tugas kita sebagai umat beragama? Jadi, dibuka bukunya, tema 3, subtema 3, tentang tugasku sebagai umat beragama. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar tersebut ada beberapa siswa yang mereka mengucapkan salam mereka dengan berbagai macam. Bagaimana cara kalian mengucapkan salam sebagai umat beragama? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Atau semoga Tuhan memberkati? Atau Om Swastiastu? Atau yang lain? Nah, setiap umat beragama mempunyai cara-cara tersendiri untuk mengucapkan salam mereka. Contoh saja umat Islam. Mereka mengucapkan salam dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan umat orang Kristen. Orang Kristen mengucapkan Shalom, salam sejahtera, ya. Nah, setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Jadi, setiap orang yang ada di Indonesia, mereka berhak untuk menjalankan agama mereka dan meyakini atau menganut suatu agama. Jadi mereka boleh memilih baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Antar umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Yang pertama adalah Buddha. Umat Buddha, mereka beribadah di wihara. Kemudian ada umat Kristen dan Katolik. Orang dengan beragama Kristen dan Katolik, mereka beribadah di gereja. Kemudian ada umat Islam atau agama Islam. Orang yang menganut agama Islam, mereka beribadah di masjid. Kemudian ada Konghucu. Konghucu adalah agama yang beribadah di wihara. Dan yang terakhir adalah Hindu. Umat beragama Hindu, mereka beribadah di pura. Nah, apa agama kalian? Apakah salah satu dari agama-agama berikut? Nah, sebagai umat beragama, hal yang paling penting kita lakukan adalah bertoleransi. Apa itu bertoleransi? Bertoleransi adalah menghargai dan menghormati ajaran agama lain. Kemudian menghargai dan saling menolong umat agama lain. Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap harus menghargai dan saling menolong. Jika ada orang lain dari agama yang berbeda kesusahan, maka kita wajib menolong. Contoh, tetangga kita sedang kesusahan karena mungkin terjatuh. Maka walaupun mereka berbeda agama, kita tetap harus menolong. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman.
Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Jadi, di lingkungan sekolah Siti sedang terjadi banjir yang besar. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh para siswa? Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan di setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang karena membantu korban banjir. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa tahu bahwa budaya tolong-menolong sangatlah penting. Karena hal itulah yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Jika setiap orang yang ada di Indonesia, mereka mampu menjaga atau saling tolong-menolong, maka persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia ini pasti akan semakin kuat. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 6 agama, ada ribuan suku, dan ratusan etnik. Jika semuanya hidup rukun, pasti tidak akan ada yang namanya perpecahan. Tetapi jika satu sama lain merasa bahwa mereka paling hebat atau mereka paling kuat, maka pasti tidak akan ada persatuan dan kesatuan karena mereka akan saling berbenturan dan melakukan perpecahan. Nah, tugas kalian adalah mengamati. Yuk kita amati. Pasti di dalam sekolah kalian ada beberapa orang yang memiliki agama yang berbeda. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang coba kalian tulis nama-nama teman kalian yang mempunyai agama Islam. Kemudian, nama-nama teman kalian yang memiliki agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Coba ya kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian kalian kumpulkan di buku guru. Nah, setelah kalian menulis nama-nama teman kalian yang memiliki agama berbeda, coba diskusikan hasil pengamatanmu. Bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman yang berlainan agama? Apakah kita harus mencemooh atau bermusuhan atau saling membantu? Nah, sekarang tulislah pendapatmu pada buku, kemudian setelah itu kumpulkan pada buku guru ya. Nah, selanjutnya adalah di dalam sebuah agama, mereka mempunyai ucapan salam yang berbeda-beda. Seperti halnya gambar yang pertama tadi, bahwa setiap umat beragama mereka menyalam atau menyapa satu sama lain dengan ucapan yang berbeda dengan agama lain. Nah, apakah kalian tahu bagaimana ucapan salam dari agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu? Yuk kita lihat satu persatu. Di dalam agama Islam, mereka mengucapkan salam dengan kata Assalamualaikum. Di dalam Katolik, mereka mengucapkan salam Shalom, salam sejahtera. Di agama Kristen, mereka juga menyebutkan Shalom, salam sejahtera. Di agama Hindu, ucapan salam mereka adalah Om Swastiastu. Di agama Buddha, mereka mengucapkan salam Namo Buddhaya. Dan di dalam Konghucu, mereka mengucapkan salam kebajikan. Nah, salam mana yang biasanya kalian ucapkan? Sebagai umat beragama, bergotong royong adalah perilaku yang harus kita lakukan. Bergotong royong bisa dikatakan sebagai saling tolong-menolong. Walaupun setiap orang memiliki agama yang berbeda, background atau latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, tetapi kita tetap harus bergotong royong. Kenapa? Karena bergotong royong mampu menjaga persatuan dan kesatuan.
Nah, kalian perhatikan gambar berikut. Bisakah kalian mengurutkan gambar berikut? Ada 4 gambar. Ada gambar seseorang yang sedang terjatuh, kemudian ada orang yang sedang bermain kasti, kemudian ada orang yang sedang diobati, dan ada gambar orang yang sedang membawa temannya ke UKS. Maka kira-kira urutannya bagaimana ya? Mana urutan yang pertama? Nah, urutan pertama adalah mereka sedang bermain kasti. Kemudian ada seorang gadis atau anak kecil yang tengah terjatuh. Nah, kemudian temannya yang lain membawa temannya yang terjatuh itu ke UKS. Dan akhirnya mereka atau dia diobati. Nah, sekarang tulislah cerita berdasarkan gambar yang telah kamu urutkan pada kotak tersebut. Tulislah minimal 1 paragraf. Tulislah di buku tulis kalian, kemudian kumpulkan kepada ibu guru. Nah, selanjutnya, sebagai umat beragama, kita harus mempunyai rasa empati. Rasa empati adalah rasa peka terhadap teman. Salah satu cara untuk berempati adalah menjenguk teman yang sedang sakit. Hari ini, Dayu tidak masuk sekolah. Dayu sakit akibat jatuh kemarin. Siti dan teman-temannya akan menjenguk Dayu. Mereka akan menjenguk sepulang sekolah. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar tentang membaca peta. Apakah kalian pernah membaca peta atau denah? Ada beberapa langkah untuk membaca denah. Yang pertama adalah perhatikan arah mata angin. Ini adalah arah mata angin. Dalam denah yang benar, arah mata angin utara selalu berada di bagian atas dan arah mata angin selatan selalu berada di bagian bawah. Kemudian arah mata angin timur selalu berada di bagian kanan dan arah mata angin barat selalu berada di bagian kiri. Selanjutnya, perhatikan nama jalan. Dalam membaca denah, kalian harus tahu nama jalan apa saja yang ada. Dan yang terakhir adalah perhatikan letak atau lokasi. Nah, ketika kalian membaca sebuah peta, kalian harus tahu lokasi atau daerah mana yang akan kalian tuju. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.